welcome to Hattrick Alpha Omega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mungkin mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara kalian ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah raya setiap hari Minggu di 2 kali ibadah jam 8 dan jam 10 pagi. Ajak keluarga, kawan, dan saudari kita untuk beribadah bersama. Teens Online Service bisa diakses setiap hari Minggu jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Kalian bisa like, komen, share link kepada kawan dan saudara kalian. Cell Group Live akan diadakan tanggal 18 Maret by Zoom. Untuk PKS dan tim inti yang baru bisa mendaftarkan diri di nomor yang ada di bawah ini. Mari dibangun dan diberkati bersama lewat pemuridan-pemuridan di AOC. Itu saja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo semuanya, welcome back to Teens Online Service. Kita hari ini mungkin yang udah lama banget belum bergabung, dan hari ini bisa sama-sama joining dan watching this series. We're so happy and so glad. Dan setiap minggunya jangan lupa kita terus ada series yang baru. Dan hari ini kita mau membahas sebuah topik yang mungkin ini juga sangat relate sama kehidupan kita. Apalagi khususnya untuk setiap kita yang teens and youth, mungkin kita sering ngalamin ini. Dengan topik yaitu hari ini yang kita bahas, not a quitter. Mari sama-sama kita ucapkan, not a quitter. Ngapain sih kok bahasin mengenai hal ini? Nah, mungkin ada contoh beberapa hal yang bisa relate dengan kehidupan kita. Pernah nggak setiap kita atau ada momen mengalami seperti ini nih? Mungkin kelihatannya hal simple, tapi ternyata ya juga ya. Siapa yang pernah kalau kita lagi di jalan nih, kita lagi berkendara, terus tahu-tahu ada kendaraan lain nih yang kita nggak kenal, tahu-tahu suka potong-potong kendaraan kita, dia melaju kenceng banget di depan kita, tahu-tahu pokoknya dia maunya maju kayak sembrono berandalan banget lah pokoknya, kayak wah, ya kita berusaha kayak sabar, ya udah terserah dia kan, kita juga bukan mau racing, kita juga bukan mau lomba balapan dan lain sebagainya. Ya kita nggak pakai emosi aja, ya udahlah, angin lewat aja, cuman sebel aja kadang lihat orang yang berkendara kayak potong-potong sembarangan gitu kan, dan dia langsung melaju di depan kita, cepet banget. Nah, tapi sadar nggak, pernah ada momen di mana waktu itu kejadian terjadi, kita melaju aja, santai aja gitu. Beberapa menit kemudian, kita bisa ketemu lagi sama kendaraan yang sama persis yang tadi motong-motong jalan kita nih. Sambil kita melaju dengan santai, tahu-tahu kita bukan cuma ngeliat, ternyata kita malah melaju jauh di depan kendaraan tersebut. Siapa yang pernah mengalami itu? Kayaknya beberapa kali aku mengalami hal itu dan kadang membuat kita berpikir both ways nih. Kadang kehidupan kita juga sama kayak gitu. Kita pengen buru-buru cepet-cepet maju, tapi dengan kekuatan sendiri malah capek sendiri. Ternyata juga kalau kita look back nggak kemana-mana juga gitu. Tapi di sisi lain waktu kita jalan santai, enjoy the ride and the process, waktu kita look back, kita sudah one step ahead than before. Nah, hari ini kita mau ada satu statement yang kita juga baca sama-sama. Ini dari Annie Duke, dia berkata,
In most of our decisions, we're not betting against another person. Rather, we are betting against all the future versions of ourselves that we are not choosing. Seringkali kita tuh bukan battling dengan orang lain, tetapi justru seringkali kita tuh battling dan justru kayak regretting kenapa kok kita harus punya masa depan yang seperti ini. Nggak yang harusnya A, B, dan C. Bener nggak? Wah, bener banget nih kayaknya ya statement ini. Kayak berarti what we do today is really matters and deciding what your futures will be. AKA future tomorrow. Jadi apa yang kita lakukan hari ini itu adalah apa yang kita putuskan untuk masa depan kita. Yang setuju kata yes. Dan all the history maker juga pernah punya pengalaman pahit tentunya. Kita cuma ngelihat, wah momen hebatnya, menginspirasi. Tapi kita kadang lupa seringkali bahwa mereka pasti juga punya pengalaman yang pahit yang mungkin nggak kita baca, nggak kita lihat. Ternyata semua history maker juga pernah mengalami hal-hal di mana mungkin bikin mereka kayak, give up aja deh, nyerah aja deh. Tapi yang membuat mereka sampai hari ini terus namanya diucapkan adalah because they didn't stop trying. Jadi kita perlu ingat satu kalimat ini. You are not a quitter as long as you keep moving forward. Mari kita sama-sama ucapkan. You're not a quitter as long as you keep moving forward. Jadi kita bukan orang yang menyerah selama kita terus dan tetap berjalan ke depan. Yang setuju kata yes. Karena waktu kita berhenti, disitulah kita menyerah. Kita takut gagal, pasti banget, pernah banget. Tapi waktu kita justru stop, itu yang membuat kita, dikatain menyerah nih ini orang. Bukan karena masalah, menghadapi masalah, tetapi pada saat kita stop untuk moving forward, di saat itu, di momen itu, berarti kita sudah dianggap menyerah. Makanya kita harus remember, you are not a quitter as long as you keep moving forward. Nah, membahas soal not a quitter, ada satu nama yang juga kita mau bahas hari ini ceritanya. Di kehidupan kita juga kayak ini relate banget. Namanya adalah Nehemia. Mari sama-sama kita ucapkan Nehemia. Orang ini adalah tokoh yang penting banget di Alkitab. Karena namanya itu disebut katanya di pasca pembuangan orang-orang Yahudi. Namanya ini dicatat terus-menerus diucapkan karena dia adalah orang yang membangun kembali tembok Yerusalem. Mari sama-sama katakan membangun kembali. 2, 3, membangun kembali. Siapa tadi namanya? Nehemia. Yes. Nah, Nehemia ini diyakini sebagai penulis utama kitab Nehemia sendiri. Dia adalah anak Hakalya dan kemungkinan dari suku Yehuda. Nah, so his ancestor, kayak keturunan nenek moyangnya dia itu tinggalnya di Yerusalem. Tapi Nehemia ini dia tinggal dan berdinas dalam arti bekerja di Persia. Jadi beda sendiri dengan semua keluarganya. Nah, Nehemia ini pernah kerja dengan jabatan yang tinggi banget, yaitu seorang juru minuman raja Artasasta dari dinasti Persia. Yang kelihatannya mungkin kerjaannya kan simple, emang sih orang terpenting, tapi kan simple cuman juru minuman. Wah, berarti dia kayak bartender gitu ya? Tapi jangan salah, berarti dia adalah orang yang dipercayai, yang setuju kata yes. Kalau sampai dia ada di sebelahnya Raja Persia, dia yang juru minuman, berarti apapun yang disuguhkan harus melalui konfirmasinya dulu. Yang setuju kata yes. Berarti dia adalah orang yang penting banget nih. Mungkin kelihatannya simple, tapi dia punya kekuasaan yang besar. Karena kalau sampai minumannya itu ada yang ngeracunin, yang pasti orang pertama disalahkan dan dihukum pasti adalah Nehemia. Jadi secara posisi udah bagus banget nih kerjaannya. Tapi waktu dia dengar bahwa negara
di mana keluarganya itu tinggal, yaitu Yerusalem, ada dalam masalah dan kesulitan yang besar banget. Nehemia langsung dia nggak pakai pikir panjang, nggak pakai pikir 2 kali, 3 kali, 4 kali, tapi dia langsung ninggalin kerjaannya dan dapat izin dari raja yang dia sembah dan dia layani untuk pergi ke Yerusalem. Nah, di situ Nehemia ini diangkat sebagai bupati dan dia berhasil membangun tembok kota Yerusalem kembali. Nah, kalau kita tahu emang kenapa sih, apa pentingnya gitu? Oke, tembok kota Yerusalem itu adalah pastinya kalau namanya tembok kota berarti itu yang mengelilingi dan melindungi kota tersebut. Yang setuju katakan yes. Nah, pembangunan awal dibangun oleh Raja Daud sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Terus habis itu nih ada kehancuran nih, yaitu tembok tersebut dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar dari Babelonia. Nah, saat itu mereka mau berusaha menguasai Yerusalem dan lain sebagainya. Di akhirnya bait sucinya pun juga dibakar. Pokoknya seisi yang ada di dalam tembok kota Yerusalem itu semuanya hancur. Nah, dia merasa kayak Nehemia, wah ini juga di mana keluargaku tinggal dan beberapa generasi ada di situ. Dan dia merasa kayak terpanggil, dia mau pulang kembali dan dia mikir, wah aku harus bisa nih bangun kembali tembok Yerusalem ini. Dan di sekitar tahun 445 sebelum Masehi, dia akhirnya bangun kembali. Waktu itu sekali lagi Nehemia, dia supervise, dia leadernya, dia bupatinya yang mengawasi tembok Yerusalem dibangun kembali. Nah, dia dapat izin dari Raja Persia, dia dibolehin untuk ke Yerusalem dan dia ngebangun itu. Nah, tapi tentunya kita tahu dari zaman Nehemia ke zaman sampai hari ini nih, modern ini, ternyata tembok Yerusalem sampai hari itu masih ada. Nah, tapi memang yang dari zaman Nehemia sampai yang sekarang ini itu ternyata juga pernah runtuh, mungkin rusak dan lain sebagainya sampai dibangun kembali di tahun 1535. Nah, kenapa sih kok kita ngebahas mengenai apa yang Nehemia kerjakan lewat tembok Yerusalem, apa yang dia bangun? Apa sih kita kira-kira yang bisa kita tiru dan aplikasikan dari sikap dan prinsip hidup Nehemia? Oke, mari kita lihat sama-sama. Yang pertama yang perlu kita tiru adalah pray and seek guidance. Mari sama-sama kita ucapkan, pray and seek guidance. Justru waktu dia ngebangun kembali tembok Yerusalem tentunya itu nggak mudah karena itu adalah tembok yang dihancurkan oleh Babilonia. Tentunya pasti musuh-musuhnya sangat tidak happy ngelihat wah ini tembok dibangun kembali nih, berarti kita udah nggak bisa menguasainya. Ada musuhnya yang terus mungkin ngejar Nehemia, yang terus mungkin fitnah dan terus kayak dia mengusik Nehemia. Tapi Nehemia itu nggak rushing, dia nggak bertindak semaunya sendiri, dia juga nggak stop, dia juga nggak quit, tapi dia terus fokus untuk menyelesaikan tugasnya dan purpose-nya kenapa kok dia kembali ke Yerusalem. Untuk sekali lagi membangun tembok Yerusalem. Nah, dalam hadapi tantangan, ia tentunya nggak ngandalin kekuatan sendiri, tetapi selalu cari pertolongan Tuhan. Nah, tembok Yerusalem kita harus tahu nih, besarnya adalah panjangnya itu dikatakan 4018 meter. Berapa? 4018 meter. Wah, berarti 4 kilo ya. Nah, tinggi rata-rata yaitu 12 meter. Oke, berarti 12 meter jauh lebih tinggi daripada rumah satu lantai tentunya ya kan. 12 meter berarti kira-kira mungkin bisa kayak 6 lantai tingginya. Nah, ketebalan rata-ratanya adalah 2,5 meter. Kalau kita ngelihat tembok kita itu paling-paling 15 cm. Yang setuju kata yes. Nggak segitu tebel, tapi ini ketebalan tembok Yerusalem karena sebagai pelindung kota, yaitu 2,5 meter. Nggak main-main nih ketebalannya. Nah, waktu pembangunan, waktu under Nehemia's leadership and supervision, pembangunan tembok Yerusalem ini dikatakan katanya bisa selesai, dan selesai dalam waktu 52 hari. Sama-sama kita katakan 52 hari. Wow, nggak sampai 2 bulan. Can you imagine, bangun tembok yang katanya itu panjangnya 4 kilometer. Tinggi 12 meter, ketebalannya 2,5 meter, hanya dalam waktu 52 hari.
nggak sampai 2 bulan. Nah, tembok Yerusalem ini sampai sekarang masih eksis. Wah mungkin, keren juga ya, beneran nih masih eksis. Yes. Kalau kita mungkin beberapa dari kita, atau mungkin orang tua kita, atau kita dengar dari teman yang udah pernah mungkin tur ke Israel, pasti ada rute tembok Yerusalem atau tembok ratapan ini, dan ini masih eksis sampai sekarang. Nah, tapi kita tahu kan bangunan tersebut mungkin sempat hancur dan lain sebagainya, dan dibangun ulang di tahun 1537 sampai 1541, yang berarti butuhnya berapa lama untuk ngebangun kembali? 4 tahun. Bayangin nih, 52 hari versus 4 tahun. Tentunya zaman semakin canggih, harusnya semakin lebih cepat, yang setuju kata yes. Tapi gila banget nih apa yang Nehemia bisa lakukan. Dia membangun tembok tersebut 52 hari saja. It's shocking. Tapi kita perlu paham nih, Nehemia, he's not a quitter. Mari kita sama-sama harus juga bisa tangkap message ini. You are not a quitter as long as you keep moving forward. Walaupun kelihatannya tembok Yerusalem udah hancur, dia nggak menyerah di situ. Nehemia justru membangunnya kembali hanya dalam waktu 52 hari. Kalau nggak karena campur tangan Tuhan, ya pasti impossible. Yang setuju dengan yes. Dan yang kedua, prinsip yang kedua yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita adalah decisive and wise leadership. Mari sama-sama kita ucapkan 2, 3, decisive and wise leadership. Nehemia itu dia mimpin dengan teladan dan juga punya integritas yang tinggi. Dia juga nggak berusaha kayak cheating, mungkin korup dan lain sebagainya, enggak. Tapi lewat dia membangun kembali ini, dia bukan cuma memerintah kayak sok jadi bos, tapi dia juga ikut turun tangan dan kerja dengan rakyatnya. Dan pastinya kalau kita tahu bangunan yang normalnya butuh 4 tahun, dia hanya selesaikan dalam waktu 52 hari, tentunya pasti semakin banyak tenaga kerja yang ikutan ngebangun tembok itu. Yang setuju kan yes. Semakin banyak orang, bukan semakin santai sih, tapi semakin chaos, semakin ribet, semakin riweh. Yang setuju kan yes. Nah, Nehemia di mana dia juga bekerja dengan banyak orang dan lebih banyak, mungkin bukan cuma double tapi triple, mungkin bahkan 4 kali lipat banyaknya orang yang bekerja sama dia. Dia kalau ada mungkin clash, lagi ada mungkin struggle, dia berani menegur ketidakadilan dengan keberanian. So, he is very decisive and wise leader. Ingat ya, menegur ketidakadilan bukan main hukum sendiri. Ini yang Nehemia lakukan. Nehemia kalau memang ada yang salah, ya dia tegur. Nehemia bukan menegur dengan sembarangan, bukan tentunya hanya karena karepnya sendiri. Bukan kayak main jadi bos, tapi dia tahu mau apa, goalnya, purpose-nya supaya terjadi dan accomplish. Nah, Nehemia butuh 52 hari, sekali lagi dibandingkan dengan normalnya yang dibangun kembali setelah Nehemia yang ngebangun butuh 4 tahun. Tentunya kompleksitasnya semakin tinggi. Tapi kalau kita mungkin sebagian berpikir, ya itu kan Nehemia, dia kan udah mungkin di dunia pekerjaan. Kita kan masih teens nih, di usia-usia gini. Kira-kira apa yang bisa kita lakuin nih? Oke. Mulailah menjadi pemimpin yang tegas dan bijaksana untuk diri kita sendiri. Mari kita jadi orang yang decisive and wise leader for ourselves. Untuk siapa? Diri kita sendiri. Mari kita ucapkan sama-sama untuk diri kita sendiri. 2, 3, untuk diri kita sendiri. Karena apa? You won't be able to lead other people if you can't lead yourself. Kalau dikit-dikit baper mah, wah, ya gimana caranya mau accomplish, gimana mau profesional? Yang setuju kata yes. Jadi mari kita mulai dengan memimpin diri kita sendiri untuk jadi pemimpin yang bijaksana dan tegas. Nehemia bisa berhasil jadi pemimpin yang handal untuk pembangunan tembok Yerusalem karena dia sangat mampu untuk memimpin dirinya sendiri under any circumstances. So, you're not a quitter as long as you keep moving forward. Dan yang ketiga,
prinsip yang ketiga perlu kita tiru yaitu still like mentality. Nehemia nggak gentar meskipun dia mungkin alamin ancaman fisik dari musuhnya, juga difitnah. Tapi ia mempercayakan semua tantangannya itu kepada Tuhan and not letting his fear stop him. Ngerasa takut itu nggak apa-apa, apalagi kita masih mungkin seusia belasan ini. Wah, kayaknya gimana nih, kita masih muda, masa kita berani harus ngobrol yang kebenaran dengan orang yang lebih usianya mungkin di atas kita. Tapi Nehemia itu nggak gentar. Dia nggak cuman takut mengalami ancaman fisik, fitnah, tapi dia percayakan semuanya tantangannya kepada Tuhan. And not letting his fear stop him. Ngerasa takut itu nggak apa-apa banget. Itu manusiawi banget. Setiap manusia pasti pernah punya rasa takut. But don't let your fear stop you to keep moving forward. Jangan takut terhadap kritik. Stay look up to what God wants you to do. Tetaplah teguh dan percayakan segalanya sesuatu kepada Tuhan. Nah mungkin ada yang mikir juga, kan cerita Nehemia ini nggak relate dengan situasi kita sekarang nih. Oke, coba kita berpikir besar ya. Semua kita mungkin hari-hari ini mungkin kalau Nehemia kan ya bangun tembok kota Yerusalem kan itu udah nggak exist. Itu udah nggak relate dengan cerita kita. Oke, let's say. Semua kita suka nggak ngelihat orang yang sukses? Siapa yang suka? Yes, kita pasti kayak terinspirasi banget. Semua iri dengan semua pebisnis yang wow, menginspirasi banget ya orang-orang yang punya big company ini. Perusahaan yang hebat, yang sukses. Tapi kita pernah ngebayangin nggak jadi mereka? Mental mereka tentunya bukan mental pegawai. Yang setelah office hour is done, mereka kayak hidupnya santai-santai, keloyongan from one cafe to another cafe. Enggak banget loh. Tapi justru orang-orang pebisnis yang handal, yang hebat, yang menginspirasi, itu adalah mereka pulang kantor juga masih waktu kerja mereka. Yang setuju kan yes. So, non-stop office hour, non-stop working hour. Lah, kita bisa bayangin nggak kalau kita kerja 8 jam office hour aja udah mental kita stres nih gue. Bisa bayangin nggak jadi pebisnis atau owner big companies like that? Mereka justru non-stop working hours karena mereka terus memikirkan gimana strategically on how to grow their business. Mentalnya adalah mental baja. Pebisnis nggak mungkin mikir, wah, kalau mesinku satu itu rusak, sudah bubar aja, bubar, stop aja ini perusahaan. Kira-kira kayak gitu. Nggak mungkin kan, mentalnya adalah mental baja. Still like mentality. Bener nggak sih? Jadi justru dia mikirin gimana caranya nih untuk memperbaiki dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ngeliat nih, setiap kita pasti kayak, mie instan nih, mie instan. Bayangin kalau pebisnis yang punya nih mie instan yang dimana produksinya puluhan ribu, mungkin ratusan ribu, bahkan jutaan di seluruh Indonesia. Mentalnya kayak mental strawberry, gampang down. Hari ini kita jangan-jangan nggak pernah makan instan noodle yang sangat enak itu. Bener nggak? Mungkin kita nggak bisa menikmati nih. Coba kita mikir tentang produk ini diproduksi oleh mesin, bukan manusia. Mesinnya bisa error nggak? Ya pastilah. Pasti bisa. Nah, tapi apa bikin owner tersebut berhenti produksi mie instan ini? Enggak kan? Nah, kalau kita Gen Z dibilang mungkin ada beberapa artikel mengatakan mentalnya mental strawberry. Hey, justru kita perlu break that. Jangan malah diamini, yang setuju kata yes. Jangan jadi generasi yang punya mental dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit menyalahkan keadaan terus and then quit. Kapan grow-nya? Jangan-jangan berarti kita nggak cocok nih jadi pebisnis. Jangan-jangan kita nggak cocok nih jadi influencer besar. Jangan-jangan kita nggak cocok nih jadi orang yang terkenal yang punya pengaruh yang besar. Jadi kita nggak qualified ya, berarti jadi bos nih kalau kita punya mental yang lemah. Bener nggak? So we must develop resilience to push through obstacles. You're not a quitter as long as you keep moving forward. Dan yang keempat, prinsip yang keempat kita bisa adopt sama-sama yaitu work strategically. So work strategically. Nehemia ini bangun tembok Yerusalem kembali itu dia bagi tugas secara efektif.
Dia menempatkan orang sesuai kemampuan mereka, mengatur sistem perlindungan yang baik juga buat pekerja-pekerjanya. So, he work with the team and position people to protect the work. Dia bagi, delegasikan tugas secara efektif, dan dia tahu kemampuan setiap orang tersebut. Jadi berarti kita belajar dari Nehemia, kita perlu punya langkah dan planning yang jelas supaya nggak dikit-dikit tuh stop and quit. Yang setuju kata yes. Berarti kita harus terlebih dahulu langsung few steps ahead planning kita nih. Plan A, plan B, plan C. Kalau plan A enggak, mungkin berarti ada A1, A2. A2 nggak bisa, mungkin A3, A4. Bener nggak? Kita harus plan A nggak bisa, berarti nggak works, harus plan B. Plan B nggak works, harus plan C, dan seterusnya. Dan yang kelima yaitu surround yourself with supportive people. Yes, not to forget, surround yourself with supportive people. We encourage you to keep going. Untuk orang-orang yang punya komunitas yang bisa support kita, tentunya justru mereka terus mau membangun kita, mengencourage kita. Dan kita tahu bahwa Nehemia itu salah satu tokoh cerita di mana dia itu justru menolak untuk menyerah. Even in the face of discouragement and danger, and his faith in God and his commitment to complete his mission, accomplish, untuk menginspirasi setiap kita untuk terus, berarti kita pun juga bisa persistent and also courageous. Jadi all the history maker pernah punya pengalaman pahit pastinya. Makanya mereka disebut history maker. But that didn't make them stop trying. Jadi kita tahu hari ini, kita harus paham bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu adalah keputusan kita untuk masa depan kita. Jadi jangan sampai kita mudah menyerah. Karena apa? You're not a quitter as long as you keep moving forward. Dan apa sih 5 hal yang bisa kita contoh dari Nehemia dan kita aplikasikan sama-sama ke kehidupan kita? Yang pertama, pray and seek guidance. Fokus sama rencana Tuhan. Terus mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan yang kedua, yaitu decisive and wise leadership. Kepemimpinan yang tegas dan bijaksana. Buat kita yang mungkin belum bekerja, berarti kita harus bisa memimpin diri kita untuk tegas, decisive, and also bijaksana. Wise, to be the next leader. Dan yang ketiga yaitu prinsipnya still like mentality. Jangan sampai Gen Z yang semua mungkin artikel dan semua orang katakan adalah mental strawberry. No. Kita harus break that in Jesus name. Justru kita harus punya mental yaitu still like mentality. Mental baja. Dan yang keempat, kita perlu work strategically. Dan yang kelima, surround ourselves with supportive people. Because we know you're not a quitter, we are not a quitter as long as we keep moving forward.